ini adalah ternyata habis nikah pun pernikahan yang berjalan baik-baik saja, happy-happy saja. Nah, ada potensi perang, ada potensi konflik maksudnya. Nah, cuman kayak gimana? Dan mungkin kita ngobrol lebih dalam setelah ini sih. Tapi maksud saya adalah ya pernikahan happy-happy pun ada kok gitu. Karena qadarullah kalau saya ketemu banyak sebelum menikah saya coba ngobrol dulu sama senior-senior yang udah nikah dan menurut saya pernikahannya bisa saya tiru gitu, ingin saya tiru. Ya having fun mereka gitu, termasuk having fun dengan gejolak yang mereka rasakan gitu. Dan nggak tahu mungkin Mas Romi pernah ngalamin nggak, mungkin nanya ke senior atau apa yang ternyata tidak se-infotainment itu ya berumah tangga begitu, happy-happy saja. Ya, jadi sebenarnya kayak ini sih Kang Soki, ketika kita pengen berbisnis misalnya ya, di lain sisi selain pernikahan ketika kita pengen bisnis, tapi kita sharingnya ke orang yang nggak pernah terjun ke bisnis gitu, pasti kan yang ada worry terus kan gitu. Nah itu juga ketika kita misalnya menikah gitu, kita pengen nikah, kita udah pengen udah punya set plan bahagia nih gitu, walaupun mungkin masih versinya kita ya set plan bahagianya pernikahan tuh kayak gimana gitu. Nah tapi kita sharing sama orang yang kemudian dia mengadopsi nikah tuh susah tahu gitu, karena di situ harus menyatukan dua hati, dua keluarga, belum lagi kalau mertua rempong dan yang lain sebagainya gitu kan. Nah itu kalau kita sampai salah curhat, kalau kita sampai salah dalam tanda kutip mungkin platform gitu ya. Nah buat menggali informasi tentang pernikahan ya jadinya apa ya, kita nggak bakal nikah gitu loh. Padahal Rasulullah sendiri pun nikah gitu. Artinya apa? Artinya kalau Rasulullah nyontohin, pasti kan itu baik buat kita gitu sih. Terima kasih sekali. Mau Zak, silakan. Ini baru pemanasan aja udah seru ini nih. Waduh. Teman-teman juga kalau ada yang ngerasain boleh komentar ya, Mas Romi ya gitu ya. Misalnya, Iya betul. Saya ngerasain ini kan kita siang ini ngobrol bareng lah, anggap aja kita kumpul bersama-sama gitu. Cuman online aja sih ini gitu ya. Silakan. Baik. Cek, saya masih terdengar ya Kang ya. Sambil saya coba fiksasi nih, masih coba dicari trouble-nya apa. Dan untuk tadi ya, udah ada beberapa pembukaan dari masalah yang cukup serius tadi, mulai dari isu yang jelek dan juga beberapa kasus ketika diganti sudut pandangnya, ternyata apa yang buruk jadi baik, apa yang baik jadi buruk, bisa jadi gitu. Nah, kemudian untuk komunikasi sendiri gitu, sengaruh apa sih komunikasi untuk bisa berpotensi konflik ataupun menghindari konflik dari Kang Robi dan Kang Soki? Oke. Boleh, Mas Robi. Berpengaruh banget gak sih komunikasi cewek? Jelas berpengaruh ya, karena gini, mungkin buat teman-teman yang misalnya mau nikah gitu ya, kita pertama juga harus mempelajari habits komunikasi calon pasangan kita tuh seperti apa. Itu perlu banget. Kalau misalnya kayak gini, di keluarga kita dulu gitu ya, misalnya itu komunikasi dengan to the point, kan ada tuh keluarga yang modelnya kayak gitu. Kalau enggak ya dia bakal bilang enggak, kalau iya dia bakal bilang iya. Nah sementara ada tuh di keluarga lain yang alur komunikasinya nggak kayak gitu. Kalau mau bilang iya itu harus melipir kemana dulu. Kalau mau bilang enggak dia harus kemana dulu. Nah itu harus kemudian teman-teman pahami juga alur komunikasi ketika teman-teman nanti ta'aruf atau kemudian nador. Untuk apa? Untuk teman-teman itu biar apa namanya ya? Biar kemudian teman-teman tuh lebih lancar dalam menghadapi problematika ketika teman-teman nanti menikah pada akhirnya gitu. Karena ketika teman-teman nggak menguasai teknik komunikasi, adanya adalah loh kayak gitu aja baperan. Nah kadang kita terlalu mudah ngomong baperan gitu tanpa kita memahami dia dulu gitu. Jadi sangat efektif ketika teman-teman itu menguasai teknik komunikasi. Nah, komunikasi ini kan nggak bisa by awang-awang ya, tetap harus by riset. Karena misalnya gini, ketika kita mau makan, katakanlah mau makan bakmi gitu ya, sama istri gitu, makan bakmi yuk gitu. Nah, istri kita mungkin terbiasa komunikasinya buat nolak tuh nggak seperti itu.
kemarin habis makan mie loh, apa nggak sayang sama kesehatannya? Itu artinya apa? Buat keluarga kita yang terbiasa ceplas-ceplos, itu artinya istri nggak mau makan mie gitu loh. Bukan terus, nanti kan ada obatnya, nanti kan itu mie-nya sehat. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah si istri itu nggak mau makan mie gitu loh. Nah, untuk Betul. teknik komunikasi itu kan per keluarga beda-beda. Nah, ini makanya sangat penting banget. Begitu juga ketika kita mempunyai keluarga kan punya dream tertentu gitu ya. Nah, kita pengen ngomong, tapi dengan cara bahasa kita gitu. Nah, itu ketika istri nggak bisa nerima, jadinya malah kok keluarga mau diarahin ke arah yang enggak sih? Nah, kayak gitu misalnya. Jadi, menguasai teknik komunikasi itu penting banget. Itu aja baru kasus yang belum terjadi perselisihan loh ya. Masih kasus yang ya tentang yang gampang-gampang. Tapi kalau apalagi tentang ketika terjadi perselisihan gitu. Kalau bahasa kita itu nggak baik, komunikasi kita nggak baik, itu justru malah bisa merendahkan pasangan. Dan itu nyakitin banget dan nggak boleh dalam Islam. Gitu. Mungkin Kang Coki bisa ngelengkapi nanti. Iya, betul. Ini menarik sih sebetulnya gitu ya. Itu ini kalau bahasa kita gini. Kalau laki-laki saya nggak tahu ya, Mas Arwi ngalamin nggak? Tapi kalau survei saya selalu laki-laki pernah ngalamin ini. Secara umum ya. Kita akan mengalami masa di mana tiba-tiba, loh, kok gitu aja nangis ya gitu ya. Ya nggak ngalamin nggak Mas Itu Arwi? awal-awal pernikahan tuh. Awal pernikahan kan. Ini Zaki juga kan, Zaki kan baru nikah tuh saya udah nanya pernah nggak ngalamin gitu, saya bilang itu gitu. Karena rata-rata kalau orang baru nikah gitu beberapa bulan, saya suka nanya itu karena gini, ini yang menariknya dari nikah tuh ya, komunikasi efektif. Allah itu kan bilang gini, kita nikah tuh biar tentram, tapi kita mempertemukan dua orang yang pola komunikasinya beda, itu menarik banget loh. Ya kan laki-laki sama perempuan kan pola komunikasinya beda ya, kayak tadi misalnya perempuan bilang apa nggak sayang gitu ya, padahal kan kita bahkan saya gini loh dalam awal nikah ya gitu, nggak ngerti kan, sampai saya bilang gini sama istri tuh, saya mah orangnya simpel, saya bilang tinggal bilang aja kalau nggak suka, enggak, saya bilang tuh nggak usah takut gitu. Tapi ternyata basicnya perempuan emang nggak bisa, saya bilang itu ternyata ya, maksudnya berat buat mereka itu untuk begitu, sedangkan laki-laki tuh straight gitu ya, langsung gitu. Nah jadi iya betul, tadi bicara tentang komunikasi efektif, sebetulnya kadang-kadang kita tuh berusaha untuk ya udah komunikasi kamu harus mirip sama saya gitu, atau komunikasi saya harus komunikasi pasangan harus sesuai dengan apa yang saya ingin. Padahal bicara komunikasi efektif ternyata realnya bukan akhirnya dia mengikuti kita gitu, tapi kita mengikuti bahasa komunikasi pasangan gitu. Itu yang cukup penting ya. Makanya kalau saya sih nangkapnya dari ini ya gitu ya. Waktu Nabi Musa mau dakwah itu kan minta biar bisa Nabi Musanya bisa ngerti bahasa kaum gitu kan. Ya, ini kaum wanita, kalau buat laki-laki ya kita harus ngerti bahasa komunikasi wanita tuh apa gitu. Kita nge-translate sendiri lah gitu. Termasuk perempuan juga belajar tentang laki-laki. Oh begitu gitu ya. Jadi menurut saya penting karena kalau misalnya kita nggak ngerti polanya komunikasi itu seperti apa, pas udah nikah, ini benar salah artinya kan gitu kan tadi ya. Ini mie gitu ya misalnya. Apa nggak sayang? Ditanya tentang sayang nggak dengan kesehatan? Tidak apa-apa, ada obatnya. Laki-laki laki-laki mah solutif kan, nggak ada salah. Pas nangkep, oh ternyata maksudnya tuh menolak gitu loh. Nah itu baru saya pahami juga pas sudah nikah beberapa bulan ya. Oh ternyata gitu. Ya betul. Jadi komunikasi efektif juga belajar ya. Penting menurut saya, sangat penting gitu dalam pernikahan gitu sebelum nikah. Udah relate banget bahasanya Mas Robi. Mie gitu. Biasanya kan itu kan. Iya terus apa lagi coba ya gitu ya. Iya, yang instan tuh kan enak kan biasanya ya. Iya betul. Terus, nah yang ini satu kasus juga kayak bilang gini, istri saya bilang pengen burger nih gitu, saya bilang. Terus saya tolak gitu, jangan beli burger. Nah habis itu nangis istri saya itu, kok nangis saya bilangnya gitu ya. Akhirnya kita menemukan sebuah pola komunikasi. Oh kalau perempuan atau mungkin istri saya itu nggak mau dibalasnya tuh nggak boleh gitu, tapi pengennya nanti, jadi diberi harapan. Kalau dibilang nggak boleh itu menutup harapan. Padahal ya sejak pertanyaan itu sampai sekarang saya nggak pernah beliin burger yang dimaksud loh. Sudah 5 tahun menikah. tapi polanya berubah begitu. Nah, Gitu mungkin. Aduh. itu juga mungkin ketika istri curhat gitu ya. Istri curhat itu kadang gini, misalnya dia lagi curhat gitu ya. Dia ini kalau manggil saya kan Baba gitu. Baba mau cerita nih. Itu tadi kok ada ibu-ibu pas menjemput anak gitu ya. Kok hobinya masih gibah terus.
terus ngomong bla 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 bla. Terus kalau kayak gitu mama ngapain, saya bilang gitu kan. Ya kalau kayak gitu mending minggir lah, tapi sebel banget denger gibahnya gitu. Nah terus kadang tuh ini curhatan istri itu tuh nggak perlu kita tanggapin, nggak perlu kita cariin solusinya, tapi cuma perlu kita dengerin. Nah, dengerin itu juga merupakan teknik komunikasi, teman-teman. Jadi, komunikasi bukan hanya berarti ketika teman-teman nikah, itu harus selalu ada feedback. Enggak. Jadi, kadang cuma dengerin aja, ngeiyain aja, itu komunikasi yang efektif, gitu. Karena sebenarnya istri ataupun wanita itu kadang sebenarnya sudah punya solusi sendiri tuh, cuma karena pengen cerita, pengen menuangkan segala unek-uneknya, nah tugas kita tuh dengerin aja gitu. Dengan kita dengerin, dengan kita ngerespon, itu tuh kayak menghormati mereka banget gitu loh. Nah tapi kadang itu permasalahan jadi runyam, kadang kalau kita malah nanggepin gitu. Iya tuh, ibu itu tuh udah besok nggak usah main sama dia lagi. Nah itu kan malah jadi panjang tuh. Malah jadi ya istri nggak seneng gibah, kita malah gibahin di rumah gantian gitu kan. Nah, jadi itu sih kadang pola pikirnya kita tentang komunikasi itu nggak harus selalu ngomong. Ini konteksnya kalau udah berkeluarga ya, nggak harus selalu memberikan feedback gitu. Kadang cuma dengerin aja, kadang cuma duduk di sebelahnya aja dengerin istri cerita. Nah itu udah sesuatu yang menyenangkan dan mengenakkan sekali gitu. Oke, baik, itu tadi contoh-contoh dalam dunia pernikahan ya. Tadi teman-teman juga ada yang request apa namanya? Mas Kang, coba dong pas taaruf, karena kita kalau nikah kan belum kebayang. Nah, tapi itu sebenarnya itu proyeksi ya. Jadi dicontohin yang udah nikah gitu biar kebayang. Oh, berarti apa nih harus disiapkan kalau belum nikah biar gak begitu gitu. Nah, kita mungkin langsung nih ke apa namanya? Lebih spesifik dalam mengenal ya. Banyak teman-teman kita yang dalam fase ta'aruf itu cukup bingung. Apa sih diskusi-diskusi yang perlu dilakukan gitu untuk tahu dia itu siapa, untuk tahu dia itu maunya apa gitu. Bagaimana sih biar mendalami pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, kalau dapat pertanyaan seperti itu, kira-kira Mas Robi dan Kang Coki, apa saja sih contoh diskusi penting yang biasanya dilewatkan dalam proses menuju pernikahan? Dan akhirnya justru nyesel nih karena dulu sempat nggak. Siapa dulu nih? Saya dulu. Monggo, Mas Robi dulu, silakan. Oke, jadi kebanyakan karena orang itu udah happy dulu ya, misalnya dia pengen nikah, terus bilang sama orang tuanya, maaf Pak, aku pengen nikah gitu kan, tapi melalui proses ta'aruf gitu. Terus gayung bersambut, orang tuanya juga, ya nggak apa-apa, silahkan setuju gitu ya. Akhirnya apa? Karena mungkin saking senengnya, terus kemudian pas baca CV-nya ya, udahlah dia ganteng, punya pekerjaan mapan, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya sakit-sakitan, itu udah happy banget tuh, ya. Udah seneng banget, terus ngebet, pengen buru-buruan nikah gitu ya. Terus akhirnya apa? Akhirnya waktu sesi nadornya atau sesi perkenalannya itu teman-teman, itu biasanya terus ngelupain hal-hal yang prinsipal. Jadi karena udah tahu dia ganteng, udah tahu dia cantik, udah tahu dia ya Rubiconnya banyak mungkin kali ya gitu. Nah itu udah, terus dia seneng banget gitu. Apa aja terus akhirnya yang dia omongin gitu, oh iya ya, happy ya gitu. Akhirnya kita kayak kemakan omongan sales otomotif gitu teman-teman. Karena kita akhirnya lupa hal-hal prinsipal, akhirnya melupakan giliran nanti udah nikah, terus kok kayak gini sih, kok nggak se-happy yang aku bayangin, kok kemudian ternyata ibadahnya juga nggak rajin-rajin amat, setiap sholat bacanya qul huwallahu ahad, terus rakaat 1, rakaat 2 gitu kan. Nah, jadi apa aja sih yang kemudian harus teman-teman tanyain ketika teman-teman waktu mau ta'aruf gitu. Yang pertama adalah tentang ibadahnya teman-teman. Tanyain serajin apa sholat, terutama ini buat teman-teman yang akhwat ya, ini tanyain ke calon suaminya tentang ibadahnya, gimana sih sholat 5 waktunya dia gitu, apakah kemudian di masjid ataukah kemudian sering di rumah, kalau di rumah apakah ada uzur, terus tentang puasa dan ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya, nah itu ditanyain. Nah terus kemudian yang kedua, hubungan dengan kerabat, itu juga dipertanyain, gimana hubungan dia dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik-adiknya, kalau punya adik perempuan,
hubungan dia kayak gimana. Kalau kemudian dia punya saudara laki-laki, hubungan dia gimana? Apakah baik-baik aja, atau kemudian renggang, apakah kemudian malah sebenarnya dia nggak deket-deket amat sama keluarganya karena mungkin ada perselisihan di keluarganya atau apa, nih teman-teman juga harus tahu. Tapi bukan dalam arti ketika dia misalnya dari keluarga yang divorce atau kemudian dari keluarga yang nggak, menurut kita nggak ideal, itu bukan berarti si dia ini nggak baik gitu, bukan berarti seperti itu. Nah, tapi dari situ kita bisa lihat bagaimana kewibawaannya dia, pertanggungjawaban dia sebagai anak, sebagai kakak itu seperti apa gitu. Terus kemudian yang ketiga, pemahaman dia terhadap hak dan kewajiban sebagai istri atau sebagai suami itu seperti apa, tentang nafkah, tentang nanti kalau misalnya udah berkeluarga, kita tinggal di mana gitu, apakah kita si istri ridho nggak kalau kita tinggal di PMI gitu. PMI itu apa? PMI itu perumahan mertua indah gitu. Nah, ridho nggak di situ. Nah, tentang hak dan kewajiban. Terus kemudian yang keempat itu tentang anak bagaimana pola pendidikannya nanti, pola pengasuhannya, terus yang terakhir itu tentang bagaimana sikapnya jika terjadi perselisihan gitu. Jadi kebijaksanaannya itu seperti apa? Atau teman-teman tanya aja kalau ada studi case kayak gini gimana cara penyelesaiannya. Nah, dari situ teman-teman bisa mendapatkan gambaran ketika nanti ada perselisihan itu seperti apa. Nah, menurut saya 5 hal ini penting banget ketika teman-teman pengen ta'aruf, pengen melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, ini pertanyaan prinsipal. Bukan hanya sekedar, nanti aku dibangunin tahajud nggak? Aku nanti, kamu nanti bakal rajin ke skincare apa enggak? Bukan, gitu ya. Tapi lebih ke 5 hal ini yang menurut saya lebih prinsipal. Nah, baru itu ngomongin soal, jangan lupa makan ya. Nah, itu nggak usah ditanyain gitu ya. Itu pertanyaan receh, maksudnya remeh gitu, terlalu remeh. Karena ketika 5 hal ini udah ada, itu teman-teman bakal bisa menjalani di kehidupan pernikahannya lebih enak ketika itu. Nah, kelima hal ini tadi yang disebut dengan nama visi pernikahan. Karena kalau visi pernikahannya sampai mana nih? Visi pernikahannya ternyata cuma happy-happy aja, cuma biar bisa kalau skincare bareng ada teman halalnya gitu. Ya itu remeh gitu ya. Tapi kalau kemudian visi pernikahan kita adalah jannah, biar bisa berkumpul semuanya di jannahnya Allah, maka visi pernikahan ini adalah visi pernikahan yang abadi. Nah, tinggal breakdown ke misinya itu seperti apa, gitu. Ditanyain gitu. Oke, baik. Nah, sebelum ke Kang Coki ini saya tertarik nih untuk menggali lebih dalam tadi dari materi yang disampaikan Kang Robi ya. Tapi masalahnya ini di lapangan itu banyak juga rekan-rekan kita yang mungkin nih udah tahu nih nanti tuh tanya yang prinsipal, tanya masalah yang ini yang itu gitu. Tapi pas prakteknya kadang masih muncul rasa nggak enak. Ada rasa nggak enak ataupun ada tipikal orang yang memang lebih menghindari untuk menanyakan hal-hal seperti itu padahal dia butuh gitu. Nah, kira-kira apa sih penyebab orang itu mulai dari nggak enak, lupa, sampai akhirnya nggak mau buat bahas itu padahal dia butuh gitu. Ada 2 alasan. Yang pertama, memang orangnya tuh nggak enakan gitu. Memang dari kulturnya tuh nggak enakan. Kan ada orang yang kayak gitu ya, mau ngomong nggak enakan, mau speak up nggak enakan. Nah, ini sesuatu yang harus diganti, teman-teman. Kalau bahasa bisnisnya tuh pivot ya, teman-teman harus pivot gitu. Harus merubah kebiasaan yang seperti ini. Karena nggak enakan itu kadang ada pentingnya, tapi juga ada nggak pentingnya juga ketika kita punya sifat nggak enakan. Pentingnya kalau memiliki sifat nggak enakan itu adalah kadang kita bisa lebih menghargai orang lain. Tapi nggak pentingnya punya sifat nggak enakan itu kadang maksud kita itu akhirnya nggak tersampaikan, akhirnya berujung kepada penyesalan. Nah, itu kalau dari sisi personnya. Pertama, nggak gara-gara nggak enakan. Kemudian yang kedua adalah memang bagaimana cara memandang pernikahan ini. Apakah pernikahan ini sesuatu yang menggelisahkan buat kita? Apakah kita menggelisahkan dalam hal ini perlu banyak prepare-nya gitu. Semakin kita merasa gelisah tentang pernikahan, ilmunya kayak gimana, terus cara langgeng itu seperti apa, untuk mendapatkan sakinah mawaddah itu seperti apa, maka orang yang memiliki banyak curiosity seperti ini, itu biasanya dia lebih gampang untuk bertanya gitu, untuk mencari tahu. Kenapa? Karena kalau dia nggak cari tahu, kegelisahan ini akan terus terbayang di pikirannya, dan kemudian dia bakal berpikir kalau ini nggak sampai dipertanyakan, nanti pernikahanku apa kabar gitu, gimana jalannya pernikahanku. Jadi ketika teman-teman merasa ragu untuk tanya, nggak enakan,
ya menurut saya kalau ini kayak ini ya, hukumnya kayak untung-untungan ya, kayak ya. Kalau akhirnya kita mendapatkan pasangan yang memang mengerti kita, alhamdulillah. Tapi kemudian kalau kita mendapatkan pasangan yang mengecewakan gitu ya, yang sebenarnya bisa kita cari tahu waktu dulu ta'aruf, waktu dulu nador. Nah, itu membuat kita menyesal gitu akhirnya dalam pernikahan. Nah, maka jangan sampai ketika teman-teman pengen menikah kok masih ada rasa nggak enakan untuk menanyakan hal-hal prinsipal seperti yang saya bilang tadi, 5 hal tadi itu. Jangan sampai gitu, buat nggak nanyain itu. Kenapa tuh kira-kira? Oke, jadi memang ada ya yang sifatnya bawaan ya, tapi daripada nurutin bawaan nggak enakannya tadi, kemudian nyesel, akhirnya ngegaca jodoh gitu, ngegaca ini dapat bagus apa enggak gitu. Iya kalau bisa coba lagi, saya nggak bisa kan coba Nggak lagi bisa, ya. bukan Nggak main-main. bisa Kan? dong. Ini yang penting ya untuk memendam rasa malu itu terlebih dahulu daripada nanti malu yang lebih besar kalau misalnya ada apa-apa. Nah, Kang Coki tadi menarik ya, Kang Coki itu memperkenalkan diri kemudian sebagai life and career coach gitu. Nah, kemudian tapi kenapa Kang Coki bahas pernikahan juga? Ternyata banyak dunia karir juga yang akhirnya itu mendapatkan masalah yang cukup serius karena pernikahannya kurang baik gitu. Nah, kira-kira nih, kalau tadi dari relevansi pertanyaan sebelumnya yang ke Kang Robi itu, ada nggak sih Kang contoh yang akhirnya karena sebab dia melewatkan pertanyaan yang prinsipal tadi, dia harus mengorbankan tujuan hidupnya, dia harus mengorbankan karirnya, gitu. Ada nggak Kang yang begitu lewatin dan efeknya seburuk apa? Baik. Nah, ini menarik ya memang. Jadi tadi ya hal-hal prinsipal kata Mas Robi, ya benar itu cukup penting karena, nah saya bahas sedikit realnya yang kita hadapi ya, kasus-kasus yang kita hadapi. Makanya kenapa bahas pernikahan? Karena mereka datangnya nggak bahas tentang pernikahan ke kita, bahasnya karir gitu ya, Kang Zaki, Mas Robi ya. Datangnya masalah karir, tapi ternyata problemnya pernikahan. Contoh, kita ada satu klien, dia itu ngobrolin tentang, Kang saya karir, saya nggak bisa maju nih di karir ini. Singkat cerita ketika ngobrol ternyata nggak disepakati sama suaminya, begitu. Dan ketika kita gali lebih dalam lagi, ternyata gitu ya. Mohon maaf ya, ini aku ada kakak kelasku sebentar. Nah, terus yang menarik adalah ketika akhirnya mereka berjalan, problem terjadi ketika mereka punya anak. Ketika punya anak, barulah suami istri ini mengobrol dan bercerita tentang konsep pernikahan mereka. Suaminya bilang, saya tuh inginnya udah kamu resign aja, sekarang fokus ngurus anak begitu. Tapi si perempuannya nggak gitu, bilang, wah saya kan udah bangun karir, saya udah bangun karir ini gitu, anak kan nanti bisa ada pengasuh, nggak apa-apa, tetap pendidikan bisa kita gini lah, pokoknya intinya kayak gitu. Nah, dua-duanya ini sebenarnya bicara tentang prinsip sama, bicara tentang prinsip pernikahan dan anak tuh bahwa mereka tetap harus mendidik anak tuh harus tetap dijaga kan. Karena si istrinya berkarir bukan berarti istrinya akhirnya anaknya di mana gitu homeless ya, jadi ya bayi 2 bulan gitu. Enggak kan, tetap ada yang ngasuh tapi maksudnya bukan langsung. Sedangkan suami pinginnya langsung. Nah, ternyata ini bicara tentang apa? Prinsipnya sama tapi teknisnya beda. Teknis tentang konsep menjalani. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka tuh diskusi berat, susah nggak ketemu jalan tengahnya gitu. Nah, ini yang dimaksud sama perang tuh, ini maksudnya ada perbedaan pendapat ya gitu. Jadi ternyata mereka baru ngobrolin pas sudah punya anak. Nah, ini kan berat kan? Nah, siapa yang harus berkorban? Apakah suaminya yang mau ngalah, istrinya agar bekerja, atau istrinya yang ngalah, suaminya untuk mengikhlaskan gitu akhirnya gitu. Nah, gimana tuh jadinya akhirnya? Ya endingnya akhirnya yang terjadi apa? Ya yang dikorbankan pernikahannya, mereka berdua berpisah gitu endingnya. Karena dua-duanya orangnya baik, dua orangnya punya niatnya baik. Ini tentang metode mereka aja gitu, metode mereka ya gitu. Kan kalau kita bicara prinsip, oh harusnya seorang perempuan ngasuh anak dong. Misalnya kan ada kan yang punya prinsip seperti itu ya gitu. Nah, tapi ada juga ternyata yang punya polanya sedikit berbeda. Nah, poinnya menurut saya adalah di sini hal seperti itu yang salah satu hal yang penting ya. Itu baru satu gitu tentang visi, bahkan ini yang menarik lagi satu lagi adalah saya sharing tentang visi ya Mas Robi ya di Instagram gitu tentang pentingnya bikin visi dan lain-lain gitu ya, ngobrol sama pasangan. Terus ada temen yang nge-WA, nge-DM gitu. Yang nge-DM terus dia bilang, Kang, saya gimana ya? Saya nggak cocok visinya sama istri saya, ternyata udah ngobrol nggak nyambung gitu, beda banget, saling bertelawanan gitu. Oh ya udah saya bilang tuh ya berarti harus
Jangan dilanjut kalau gitu, kalau memang ini, iya tapi masalahnya bulan depan saya udah nikah, ini udah nyebar undangan, gimana dong gitu katanya. Ya saya bilang ya pilihannya adalah ya kita sebagai suami ya harus berjuang aja, kalau emang merasa prinsip kita benar, ya harus berjuang ke istri untuk bisa mengikuti dengan prinsip yang kita pahami. Nah cuman kan padahal mereka mohon maaf ya pacaran lama, tapi ya pacaran itu mereka nggak ngebahas itu loh, nggak ngebahas tentang emang visi nikah apa gitu, mau gimana nanti konsepnya, nah itu nggak dibahas. Maka pada akhirnya betul tadi beberapa poin tadi, 5 poin itu memang harus dibahas sebelum menikah, karena kalau enggak baru ngobrolin nanti itu bisa jadi problem begitu, perangnya itu nanti gitu. Mending sekarang kan diskusi gitu kerasnya sebelum nikah, kita nggak nyambung ternyata, udah deh, ya udah gitu, good gitu saya begitu ya. Gitu Kang Zaki. Oke, Kang Coki, terima kasih banyak. Jadi tadi fatal banget ya ketika pertanyaan-pertanyaan tadi terlewat, ternyata nantinya malah justru akan mengganggu visi dari pernikahan itu sendiri yang kita ingin capai, malah akhirnya boro-boro ngomongin visi pernikahan, visi diri sendiri aja ya harus dikubur dalam-dalam, ataupun akhirnya malah tadi pernikahannya naudzubillahi malah berpisah. Jadi memang nggak sembarangan ya buat buat kenalan dan juga ngasih poin-poin gitu. Dan apa namanya, kalau teman-teman di sini kan mungkin beruntung ya, tadi udah dikasih 5 poin penting tadi. Banyak juga nih teman-teman kita kan yang memang dalam menjalani pernikahan itu ya suatu wujud puncak dari perasaan saling tertarik dan saling suka aja gitu. Jadi nggak perlu tanya-tanya begitu, yang penting aku suka kamu, kamu suka aku, kita married nggak gitu. Nah ini kan kasihan ya belum dapat poin-poin gini. Kalau Kang Robi sendiri dulu pas dapat poin-poin ini tuh belajarnya di mana Kang? Karena kok nggak semua orang tahu ya gitu. Berarti kan nggak semua orang dapat akses tuh. Dulu Kang Robi gimana, boleh cerita? Nah, sebenarnya kan ada hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah, nomor hadis 5090 di kitab An-Nikah gitu ya. Nah, itu kan dibilang bahwa ketika kita wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama 5 liha atau karena hartanya, yang kedua lihasa biha atau keturunannya, terus kemudian yang ketiga wali jamaliha atau kecantikannya, terus kemudian yang keempat walidiniha. Nah, itu karena agamanya. Terus maka pilihlah yang terakhir, yang karena agamanya, karena engkau akan beruntung. Nah, karena agama ini kemudian terus di breakdown. Kebetulan saya waktu itu memang ada guru, ada musyrif, ada murabi atau ustadz gitu ya, yang memang juga paham tentang pernikahan gitu. Terus maksud daripada walidiniha itu seperti apa? Maksud daripada wanita yang baik secara agama itu seperti apa? Ya, itu kemudian dijelaskan wanita baik secara agama itu seperti ini. Nah, terus kemudian berarti ketika nanti berproses yang perlu ditanyakan tentang apa aja ya, tentang ibadah, hubungan kerabat gitu. Apalagi karena saya carinya adalah istri ya, kayak gitu ya, karena Adam diciptakan dengan Hawa bukan dengan Bambang, itu berarti saya harus mencari sosok wanita gitu kan. Nah, wanita itu memiliki hal-hal apa saja yang misalnya harus kita pertanyakan saat ta'aruf. Nah, itu kemudian didiskusikan dengan orang-orang yang mungkin menurut saya adalah guru-guru saya dalam bidang pernikahan yang sudah sukses sebelum-sebelumnya gitu. Jadi karena hal ini tuh menurut saya perlu selektif dalam kita memilih tempat sharing. Karena salah memilih tempat sharing, maka pernikahan itu bakal jauh dari visi bagaimana kita seorang muslim itu harus menikah. Jadi harus memang cari tahu tempat yang tepat untuk kita bercerita kepada siapa tentang pernikahan ini. Dan akhirnya ketika saya memutuskan cerita, alhamdulillah sampai sekarang saya bercerita kepada tempat yang tepat. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum memiliki guru, belum memiliki literasi tentang bagaimana para sahabat, para tabi'ut tabi'in dalam melaksanakan pernikahan. Nah, di forum ini teman-teman bisa terfasilitasi sih, menurut saya seperti itu. Karena di sini insya Allah teman-teman, segala pertanyaan teman-teman bakal terakomodir dan mendapatkan penjelasan yang sangat jelas gitu. Oke, tadi ya dari cari ilmunya, terus ada juga gurunya, ustadznya ataupun mentornya seperti itu ya. Jadi dari situlah Kang Robi akhirnya bisa merumuskan bukan 5 dasar negara ya, tapi 5 pertanyaan. Jadi nah, kalau dari Kang Coki nih, ya memang fokus di karir
dan juga di life coach gitu. Mungkin ini saya mengumpamakan ya. Kalau buat teman-teman yang memang sadarnya sedari muda, dia masih punya waktu panjang dan dia belum mau nikah sekarang nih, mungkin masih bisa buat melakukan pemetaan, pengen belajar dari buku, pengen belajar dari guru gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang ibaratnya udah punya target nikahnya nih sebulan lagi, 2 bulan lagi gitu. Nah, kalau cari guru aja deadline-nya 1 bulan kan nggak cukup nih. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih cara yang efektif, beberapa alternatif cara dulu mungkin, yang efektif dan juga efisien secara waktu dalam mempelajari komunikasi pranikah itu sendiri gitu. Oke, baik, menarik ya. Tadi saya sepakat sama Mas Robi ya. Sebenarnya secara umum kalau mau nyiapin pernikahan itu, memang itu ketemu lingkungan, mentor, tempat bertanya yang tepat. Itu yang menurut saya yang paling efektif pertama ya. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita gini, saya pribadi dulu belajar pakai YouTube ya. Gitu kan kajian pengantin ya, mahkota pengantin itu. Terus ada lihat masalah kan ngikutin gitu ya. Tapi tetap kita perlu bertanya. Nah, ini yang dulu saya termasuk yang malu, apalagi laki-laki ya teman-teman. Mungkin di sini ada laki-laki nggak? Peserta banyak nggak? Kan laki-laki itu tipenya, atulah nikah mah nanti aja gitu, belajarnya nanti udah nikah gitu loh. Jangan atau lebay kita kalau harus nyari-nyari atau belajar dulu sebelum nikah. Tapi ternyata ya untuk bisa mengubah dari nanti belajar nikah kayaknya harus belajar sekarang. Itu pun bagian dari step pernikahan, ngebangun keberanian itu. Nah, kalau buat saya beberapa metode memang yang pernah saya ikutin ya seperti nonton kajian, ketemu mentor, ketemu guru, murabi gitu ya, atau nanya ke senior yang udah menikah. Nah, salah satu yang menurut saya menarik itu sebetulnya adalah ikut kayak semacam kelas pranikah ya teman-teman semua ya. Itu juga jadi dasar sih sebetulnya kan produktif merit sendiri kan sebenarnya kita bikin kelas ya Mas Robi ya, gitu kita itu. Nah karena gini, ketika saya bikin sharing sendiri, sharing itu maksudnya sharing, itu banyak teman-teman pertanyaan yang berulang begitu. Dulu saya referensinya ke sini nih, ini Ustaz nih silakan. Tapi pertanyaan sangat sering berulang sehingga akhirnya udah deh bikin kelas pranikah gitu kita bikin. Nah, ternyata kelas pranikah itu dulu juga sekarang juga banyak sebetulnya kelas pranikah ya, dan saya rasa kelas pranikah ini menarik karena biasanya masing-masing kelas pranikah juga punya sebuah apa ya keresahan tersendiri. Saya baru dapat nih undangan dari teman-teman Akademi Pernikahan ya, Mas Agus Arwibowo tuh. Ini katanya, inilah dasar-dasar ilmu pernikahan yang wajib diikuti. Yuk ikut gitu. Nah, tapi temanya beda banget sama productive marriage ini gitu. Tapi ini benar ya ini juga dasar sih penting begitu lah. Jadi menurut saya buat teman-teman ya kalau misalnya mau belajar cukup efektif, salah satu halnya bisa ikut kayak kelas pranikah itu boleh banget sih. Saya termasuk yang recommended gitu. Terutama memang yang kalau buat saya ya yang memang bisa teman-teman tuh nanya-nanya gitu. Karena saya juga dulu pernah ikutan kelas pranikah satu arah, tapi yang dijelasinnya saya kurang puas, tapi akhirnya udah aja nggak ada kesempatan lagi untuk ngobrol gitu ya, sayang gitu. Padahal kita banyak sekali kan pertanyaan kayak saya hari ini nih di chat membeludak. Nah, cari yang memang salah satunya itu bisa menjawab berbagai pertanyaan sih, ada bisa kita bertanya gitu ya, curhat sampai yang dicurhatin juga nanya, ada lagi nggak yang mau tanyain? Nah, itulah seperti itu ya, itu udah bagus banget itu. Sampai bingung mau nanya apa lagi ya gitu. Gitu Zak. Mungkin ya. Oke, baik. Tadi dari semua opsi yang ada, paling rekomendasi kelas pranikah ya. Karena memang namanya juga kelas ya. Kurikulum udah di setting, kita dapat full set buat bisa pembelajaran. Dan sebenarnya yang tambah lebih miris lagi adalah kalaupun kita ngikutin flow menikah di KUA itu ya, itu memang ada. Tapi sayangnya cuma sebentar banget dan singkat. Dan itu kurang. Sayang kan, ya kali udah daftar di KUA terus tahu materinya, loh ini kok penting banget baru dipelajarin terus nyesal padahal besok nikah kan telat. Telat ya. Nah, Kang, oke lah tadi kelas pranikah, tadi YouTube ya, YouTube juga efektif sih, benar sih saya juga sepakat. Bisa dipakai tapi YouTube juga gitu. Nggak bisa dua arah ya, nggak bisa tanya gitu, padahal kita lebih personal ya. Masalahnya kan itu lebih personal, bukan lebih umum. Kalau Kang Robi sendiri pernah ikut kelas pranikah, Kang? Kang Robi, Mas Robi ya. Jadi dulu tuh tapi mungkin agak mainstream ya, karena sebenarnya
Saya tuh udah disuruh nikah dari 2015, tapi baru kejadian di 2017, baru dapat jodohnya 2017. Nah, karena dulu sih ini ya disuruh nikah. Nah, pertama yang saya nggak khawatirin itu soal nafkah. Saya justru nggak khawatir, padahal status saya masih mahasiswa waktu itu. Jadi kenapa kok dari nafkah nggak khawatir? Maksud saya Allah tuh udah ngasih saya tubuh kayak gini gitu loh. Saya bisa nyupir ya, paling enggak kan jadi driver bisa gitu kan. Allah ngasih saya tenaga ya paling enggak kerjaan-kerjaan kasar saya bisa gitu. Dan Allah juga ngasih kesempatan buat saya jadi waktu itu jadi ketua himpunan kampus ya, dalam tanda kutip link alumni banyak gitu kan, masa iya nggak dapat kerjaan gitu kan. Nah, jadi kemudian yang saya khawatirkan adalah pernikahan nanti itu sebenarnya mau diisi apa sih? Kalau diisi materi doang kayaknya nggak perlu khawatir gitu, karena kita gerak aja harusnya sebagai orang yang paham tentang konsep rezeki itu gimana, ya saya nggak khawatir lagi tentang rezeki. Nah, justru yang saya khawatirin pernikahan tuh mau diisi kayak gimana, yang dinamakan nafkah tuh apa? Apakah uang bulanan itu sama dengan nafkah? Nah, itu yang kemudian harus kita pelajari. Nah, saat itu tahun 2015 di Jogja, itu jarang banget, kalau nggak salah cuma satu tempat yang nyediain, dan waktu saya mau daftar itu udah running, jadi saya nggak bisa masuk. Nah, dan kemudian saya searching di Instagram, ketemu kelas pranikah paling dekat dengan Jogja itu di Bandung. Ya, akhirnya saya beli tiket ke Bandung. Di mana tuh Mas? Mas Robi itu di mana? Dulu sama Kang Abai kalau nggak salah. Oh iya, Kang Abai, ya Kang Abai. Dulu sama Kang Abai itu workshopnya lumayan lama, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Karena dibahas detail sih sama beliau gitu. Nah, salah satu kemudian yang teknik-teknik pranikah juga sampai sekarang kemudian masih saya terapkan, dan sedikit saya kemudian ini saya modifikasi sedikit ketika saya sharing sama ustadz saya seperti itu. Dan itu penting banget sih, karena akhirnya ngebuka banget bahwa pernikahan itu gimana. Bukan hanya kalau kita datang ke kajian tematik itu kan kadang ustadznya jelasin, pegang tangan aja berpahala, megang kepalanya aja berpahala. Ya apa selama 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun pernikahan lu mau megang tangan terus sama megang kepala terus kan enggak gitu ya. Ada tetap ngomong-ngomongnya, harus ada tetap ngobrol-ngobrolnya. Nah, itu sih akhirnya yang saya rasain, ternyata saya disuruh nikah, ternyata masih perlu banyak ilmu. Ketika saya menyadari udah disuruh nikah tapi ilmunya masih minim. Oke, berarti perbanyak ilmu dulu sebelum kemudian nyari jodohnya, biar nggak ngecewain jodoh kita, gitu sih. Oke, jadi cukup struggling ya dari Jogja ke Bandung buat belajar, luar biasa ya. Harapannya ini ada yang lebih fleksibel nih. Nah, iya, soalnya dulu kan belum zaman Zoom kayak gini kan Mas Adi gitu. Iya ya. Beruntunglah kalian wahai pengguna Zoom ya. Ahlul Zoom. Ya. Nah, banyak sohibul event sekarang ya, sudah banyak. Kalau dari Kang Coki nih sama Kang Robi ya. Tadi udah ada beberapa platform yang direkomendasikan buat teman-teman bisa belajar pranikah, khususnya skill komunikasi itu sendiri gitu. Nah, kalau selama belajar tadi sebenarnya itu support apa sih yang paling dibutuhkan dari teman-teman gitu ya? Karena kan mungkin kan tadi materinya udah ada, bahannya udah ada gitu. Tapi kadang kita nggak bisa jalan sendiri ya gitu. Nah, itu supportnya apa aja sih yang paling dibutuhin selama belajar atau sampai mengeksekusi, bertaruh misalnya, berkenalan misalnya itu. Silakan. Dari Kang Robi atau Kang Coki duluan, monggo. Siapa nih? Kang Robi dulu boleh deh. Ya, oke. Yang yang bisa support kita itu ada dua. Yang pertama support ilmu dan support circle. Nah, support ilmu itu gimana ya, tentang ketika kita mau menikah gitu ya. Jadi kuasai dulu ilmu-ilmu pernikahan tuh gimana, fikih-fikih pernikahan tuh gimana. Kalau misalnya kurang paham ya sekarang ada YouTube, terus kemudian ada productive marriage ini dan yang lain sebagainya, itu udah banyak banget platform-platform yang teman-teman bisa manfaatin. Itu support ilmu. Kemudian yang kedua adalah support circle. Circle ini dibagi dua lagi. Yang pertama circle keluarga, yang kedua circle pertemanan. Nah, circle keluarga ini mulailah sekarang teman-teman kan masih ada orang, kalau yang masih ada orang tua gitu ya, itu bisa ditanyain, kok dulu pengen nikahin bapak itu gimana, kok pengen nikahin
Abi itu kenapa, kok Abi pengen nikahin Umi itu kenapa gitu ya. Terus permasalahan-permasalahan apa yang sering Abi sama Umi hadapin. Karena kadang tuh orang tua itu enggan cerita sama anak karena ngerasa bahwa nanti kasihan anakku kalau tahu permasalahan keluarga, atau kita masih dipandang sebagai anak-anak. Cuma kalau kita sering tanya buat bekal kita nikah, pasti diceritain kok. Nah, kadang itu orang kalau kita nggak pernah tanya gitu, orang tua tuh ngebekalin kita itu sekitar seminggu atau 3 hari menjelang pernikahan gitu. Nah, padahal yang kita pelajari itu harus jauh-jauh hari secara ilmunya, karena memang kebanyakan orang tua itu ketika anaknya mau menikah itu membekali 2 hal. Yang pertama kalau nggak uang, terus itu membekali dengan instruksi. Instruksi itu kayak gimana? Kalau suamimu lagi capek, bikinin teh, jangan lupa. Nah, itu kan instruksi gitu ya. Jadi yang kita dapat ilmu, kita dibekal itu bukan dengan ilmu dari orang tua berdasarkan experience, tapi hanya instruksi. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya jangan sampai seperti itu. Maka perlu kita sharing sama orang tua terhadap circle yang pertama ini, perlu jauh-jauh hari biar kita dapat cerita dari orang yang based on experience gitu. Terus kemudian yang kedua adalah circle pertemanan. Circle pertemanan ini penting banget karena kemudian yang selalu menyadarkan kita tentang bahwa menikah itu adalah ibadah terlama. Ya, kalau misalnya kenapa kok ibadah terlama? Kalau misalnya kita sholat misalnya barusan sholat zuhur gitu ya, itu paling sekitar 5-7 menit doang gitu. Atau haji itu paling sekitar, kalau hajinya aja itu paling sekitar berapa ya, 7 hari atau 14 hari gitu ya, hajinya doang. Kalau sama sunnahnya yang lain kan paling 40 hari gitu ya. Nah, terus kalau umroh ya paling 9 hari, kalau plus Turki ya 14 hari gitu ya. Saya nggak buka travel umroh, jadi nggak promosi di sini. Gitu. Nah, terus sementara kalau pernikahan itu kan sampai pada kita bilang saya terima nikahnya gitu ya. Terus kemudian sampai kemudian berpisah antara maut ataupun dengan qaul, dengan talak dan yang lain sebagainya, itulah yang dinamakan dengan proses ibadah. Jadi menyadari bahwa ibadah itu, menikah adalah ibadah terlama, itu merupakan suatu prepare yang sangat harus kita lakukan gitu. Karena jangan sampai kemudian pernikahan ini kita bayangin kayak ala-ala drama Korea, ala-ala film Hollywood yang isinya happy-happy aja gitu. Enggak gitu. Karena kita ini masih hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, kesenangan, kesedihan itu bergulir, berganti sebagaimana mestinya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya dengan circle dari orang tua dan pertemanan itu mampu memahamkan kita tentang tujuan pernikahan. Nah, tujuan pernikahan itu, dengan memahami tujuan pernikahan, kita akan menjadi orang yang memiliki harapan yang tinggi dalam pernikahan. Harapan di sini bukan dalam arti panjang angan-angan, harapan di sini agar pernikahan kita tuh nggak berisi tentang penyesalan, gitu. Intinya apa? Ketika kita menikah dengan circle pertemanan dan orang tua tadi, dengan ilmu yang kita miliki juga, maka kita akan memiliki reason. Alasan apa sih kita menikah? Apakah kita menikah karena fisik? Apakah kita menikah karena kekayaan? Atau memang kita menikah karena ibadah? Jadi memang perlu banget 3 hal tadi. Yang pertama circle ilmu, yang pertama adalah bekal ilmu, yang kedua adalah circle orang tua atau keluarga, yang ketiga adalah circle pertemanan. Itu sih yang harus kita jadikan bekal buat pernikahan, Mas Zaki. Oke, benar banget ya tadi ya, karena memang tadi juga ada ya teman-teman yang mungkin udah tahu teknisnya, tapi kok pas ngelakuin kok beda nih, nggak keluar nih, kenyataannya nggak begitu gitu. Nah terus gimana? Nah itu paling enak memang tanyanya ke ustadz, guru atau mentor. Nah kalau tanya sama mereka itu bakal up to date karena mereka juga ngelayanin bukan kita aja gitu. Jadi case-nya banyak. Saya sepakat sih tadi kalau misalnya lingkungan itu sangat berpengaruh gitu sebagai support system ya. Kalau dari Kang Coki sendiri nih, supportnya apa lagi nih yang paling dibutuhkan? Menurut Kang Coki, fasilitas apa yang mereka butuhkan nih buat belajar lebih lanjut, lebih detail? Sebenarnya semua sudah terjawab sama Mas Robi, bagus lah. Itu benar, Enggak tapi 3 lah, poin Kang itu, Soki pasti tapi ini ada lah. benar itu 3 poin itu juga penting. Dan tambahannya sih, mungkin saya nggak nambahin karena betul keluarga itu support system kita, teman ya juga tadi kan 3 itu ya. Satu lagi apa? Lupa aku tuh, satu lagi itu Mas Robi. Ilmu. Benar, 3-3-nya ini penting ya Mas. Nah, kalau ini juga jadi evaluasi buat kita ya sebelum nikah.
Sudahkah keluarga kita bisa kita jadikan support dalam pernikahan? Nah, itu juga coba dicek. Menurut saya itu penting juga. Nah, tapi buat saya satu lagi adalah tambahannya begini. Kita emang harus punya support di mana kita bisa bertanya ya, bukan sekedar bertanya itu gini. Sorry, bukan bertanya. Kita bisa meluapkan apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kan ada sebentar, sabar Teteh. Nah, kadang-kadang kan ada orang-orang yang begini. Saya ada guru, tapi kadang-kadang ke guru nggak leluasa misalnya tuh. Karena posisinya guru aja gitu. Atau yang lain gitu. Nah, tambahannya mungkin kalau buat saya pribadi ya memang kadang-kadang kita perlu momen untuk ketemu orang-orang yang bisa menjawab segala keresahan yang ada di dalam hati kita yang mungkin kita nggak cerita ke orang lain. Misalnya kalau di kasus kita ada teman-teman yang tetap punya kondisi mental misalnya itu ya, ada mental issue. Nah, mental issue kalau ke keluarga belum tentu itu bisa jawabannya tepat gitu. Ya mungkin sebagai tempat curhat boleh keluarga. Atau nah misalnya ke guru agama misalnya. Nah, yang mungkin bukan bidangnya di situ begitu. Nah, kadang-kadang ketika mental issue kita gimana dong? Nah, perlu juga circle profesional. Gitu misalnya tuh. Tadi bicara tentang kesehatan. Kesehatan saya gimana ya gitu. Ini kan gini, jawaban saya menarik ini di jawaban teman saya. Nanya ke Ustadz, Ustadz, bagaimana cara kita mengecek kesuburan kita? Jadi kan, itu kan jadi pertanyaan kan. Kata Ustadznya bilang ini. Kamu punya adik kakak? Punya berapa? 5. Calon pasangan punya adik kakak? Punya berapa? 7. Subur lah. Dia subur, kamu subur, subur lah kamu. Udah gitu loh jawabannya gitu. Maksud saya, ya itu jawaban yang menenangkan. Tapi kadang-kadang kita perlu jawabannya. Kalau ilmiah kayak kita misalnya punya mental issue, saya pernah punya luka ini gimana nutupnya ya, kebayang-bayang terus gitu. Nah, mungkin perlu circle profesional. Makanya saya pribadi sangat menyarankan nggak apa-apa invest ke orang-orang untuk yang kita bayar gitu, tapi memang itu dibutuhkan gitu. Nah, itu juga satu tambahan ya gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga. Nah, makanya salah satu hal yang bicara tentang komunikasi kan poin pertamanya ada salah satunya kenal juga sama diri kita ya. Kita sendiri punya problem apa yang perlu kita siapin dulu sebelum nikah, perlu kita selesaikan sebelum nikah gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan juga ke pasangan. Gitu mungkin tambahnya ya Kang Zaki ya. Kan suka ada ya kalau kita ke keluarga cerita tapi jawabannya cuma bisa itu mah nanti dicobain deh, cobain aja gitu. Atau kayak, gitu doang masa nggak bisa gitu. gitu doang bisa. Kamu terlalu banyak khawatir. Belum tentu, bisa jadi kekhawatirannya memang benar gitu. Jadi coba juga selain curhat tadi tanya ke yang profesional atau pengalaman gitu. Itu sih kita banyak ya. Gitu. Iya sih, nanti salah pertanyaan, salah jawaban, repot juga nanti. Geraknya juga salah ya. Betul. Jadi kalau dipikir-pikir tadi ngeri juga ya. Maksudnya ngeri adalah ternyata banyak banget ruang-ruang yang kita harus coba telusuri lagi, coba dalami lagi dari diri kita ya untuk bisa ngukur ternyata bukan komunikasi aja tadi. Setelah di breakdown ya, ada yang harus ketemu profesional dan lain-lain. Itu kan effortnya nggak gampang itu ya. Nah, kalau dari Kang Sokin sendiri nih, productive merit itu sendiri apa sih isinya Kang gitu? Barangkali bisa nih mensolusikan teman-teman kalau misalnya memang ngerasa apalagi tadi ya masalahnya ada mental issue, ada masalah keuangan, ada ini gitu. Kalau misalnya datangin apa namanya profesional satu-satu kan ya tekor juga kan Oki. Lewat juga kan. Satu mungkin linknya nggak ada, kedua dananya juga susah kan. PMIC itu sendiri ada fasilitas itu nggak? Baik. Mungkin nih sharing sedikit aja, Mas Robi izin juga ya sharing sedikit mungkin di sini kan sebetulnya hari ini kan kita bicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebelum menikah ya gitu ya. Tadi Mas Robi udah sharing ada 5 poin yang perlu kita tanyakan. Nah, yang jadi concern kita salah satunya sebenarnya ini yang saya rasakan dulu juga ya. Saya tahu pertanyaannya, tapi saya nggak tahu jawabannya. Nah, ini yang saya jadi problem kayak misalnya gini. Kita harus tanya sebelum nikah harus tanya apa visi pasangan. Sebelum saya nanya itu, saya nanya ke diri sendiri aja nggak ada jawabannya. Saya sendiri nggak punya visi keluarga, saya bilang ya. Nah, itu sering terjadi di kita ya teman-temannya gitu ya. Nah, maka dulu kita itu teman-teman saya dan juga istri itu kebetulan istri juga concern di bidang pendidikan ya. Parenting begitu ya. Kebetulan dulu join di salah satu perusahaan itu dan jadi kita banyak ngobrol tentang dunia pernikahan.
Dan salah satunya ternyata di kita tuh kurang banget ya ternyata tentang ilmu pernikahan. Jadi kelas pernikahan tuh banyak, tapi kurang banyak. Lebih banyak yang kebingungan, begitu loh. Jadi akhirnya kita coba kita ikhtiar sama pasangan, sama saya sama istri bilang kita bikin yuk daripada kita bikin kelas tematik menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, gimana kalau kita bikin kelas intensif deh untuk menjawab pertanyaan tematik yang emang itu pasti bakal ditanyain sebelum menikah begitu. Jadi akhirnya kita coba bikin teman-teman namanya PMIC atau Productive Marriage Intensive Class. Mungkin biar kebayang, saya share sedikit aja apa sebenarnya PMIC itu apa sih sebetulnya ya gitu ya, sebentar. Sekilas biar kebayang, biar saya bisa jelasinnya secara ada ngalirnya gitu ya. Oke. Jadi kelihatan nggak ya sama teman-teman di sini? Kang Zaki kelihatan nggak? Belum, Kang. Oh belum ya? Oh iya belum saya share screen, sorry. Mohon maaf ya. Saya udah ini tapi saya belum buka. Oke siap. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi ini ada ikhtiar bagi saya kan gini, kita bicara ternyata kalau orang karir itu kan sebenarnya bukan sekedar karir nyari duit ya. Dakwah itu kan karir ya. Karirnya Mas Robi sebagai VO dan Islamic Content Creator itu bagian dari karir gitu. Nah, tapi ternyata banyak orang berkarir itu salah satu masalahnya di pernikahan. Contoh, ada teman-teman yang udah karirnya bagus sebagai seorang ahli apa, di stop sama suaminya gitu. Ada yang di stop sama mertuanya tapi suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi banyaklah kondisi-kondisi seperti itu yang menurut saya hanya jadi problem. Makanya kita bikin yuk kelas pranikah yang membuat orang habis nikah tuh tetap produktif, tetap berkarya, tetap happy, tetap bisa berdampak sama orang begitu. Nah, akhirnya kita coba bikin ikhtiar kita bikin inilah kurang lebih dari tahun 2020 teman-teman semuanya. Alhamdulillah sih kurang lebih di kelas ini tuh kita coba membahas topik-topik yang memang jadi fundamental di pernikahan gitu teman-teman semua. Nah, jadi nggak cuma komunikasi ya, tapi ditarik lagi bahkan dari awal dari niat gitu. Emang nikah ini niatnya bener nggak gitu? Soalnya salah niat nanti salah ekspektasi gitu kan. Kan suka ada yang nikah niatnya saya setelah menikah bahagia karena pasangan akan menyelesaikan masalah kita semua. Lah yang kata pasangan yang nyelesain masalah saya siapa dong katanya gitu kan. Nah, jadi ini kita coba bikin ini ada beberapa topik ya di kelas ini tuh gitu PMIC itu dari mulai niat, mengenal diri, visi, nyari calon, memahami peran suami istri, ilmu-ilmu manajemen rumah tangga, komunikasi dan juga manajemen konflik ada. Kita lebih detail banget gitu ya. Nah, terus hal yang menarik juga harapannya gini, yang ngisi di sini bisa nggak kalau misalnya yang ngisi itu profesional-profesional di bidangnya. Jadi akhirnya kita ngundang beberapa mentor yang pernah ikut di kita, ada Sacha Hyadi, Pak Indra. Ini rata-rata konsultan. Jadi kenapa kita ngajak konsultan? Kenapa saya juga tadi di awal suka nanya, Mas Robi udah nikah belum gitu? Biar teman-teman tahu bahwa yang sharing hari ini tuh kita nggak bicara tentang teori aja gitu. Kan kadang-kadang kita kalau ngobrol sama teman yang belum nikah juga jago sebenarnya kalau bicara teori ya. Siapa contohnya? Saya sebelum nikah. Kalau teori mah banyak gitu. Jangan pakai gadget. Udah nikah tuh kalian gimana? Tapi pas udah nikah ternyata realitinya nggak begitu, ternyata ada kondisi yang harus kita hadapi. Jadi ini beberapa mentor yang kita undang ini memang udah berpengalaman di bidangnya, baik itu bagi konsultan, punya beberapa kasus yang pernah dihadapi, mulai dari psikolog, mulai dari coach, mulai dari dokter, kita undang di sesi ini. Nah, plus juga nanti kita punya fasilitator yang berpengalaman. Nah, satu hal selain kita sharing ilmu sih di sini yang kita share juga adalah sebetulnya fasilitas untuk ini ya, curhat. Jadi saya pribadi pernah ikut sama istri kelas pranikah, tapi beresnya kayak kok nggak beres, saya masih penasaran, masih banyak yang harus lakuin. Makanya di PMIC kita punya ikhtiar kayak gimana kalau orang ikut kelas ini beres deh semua urusan. Satu, dia belajar semua ilmu basic. Dua, kalau dia punya pertanyaan, kita kasih wadahnya deh, kita kasih wadah buat apa diskusinya, ada diskusi intensif, ada konsultasi insentif one-on-one, itu ada tuh. Itu nggak sekedar teori, nanti ada praktek nyari calon, kan suka pertanyaan terbesar itu ya. Calonnya nyari di mana, Kang? Ya udah kita ajarkan metode realnya kayak gimana. Grup diskusi juga laki-laki dipisah sendiri biar kalau ngobrol nyaman. Laki-laki itu kan bahasanya suka agak liar ya kalau bicara tentang misalnya topik seks dan kesehatan rumah tangga. Nah, teman-teman perempuan punya bahasa sendiri, kalau laki-laki punya bahasa sendiri yang berbeda gitu. Nah, itu perlu grupnya sendiri lah gitu. Nah, itu yang kita coba ikhtiarkan agar gimana kalau bikin kelas pranikah itu yang enak banget lah gitu ya, biar fasilitasnya ada. Plus
ya kita sendiri ngasih kayak to-do list-nya apa, worksheet-nya step by step-nya apa, cheat sheet-nya kayak gimana teks atau teknik komunikasi sama calon mertua kalau mau ngajak nikah anaknya gimana kita kasih, karena harapan kita ya udah kalau dari kita ikut kelas ini udah deh fokusnya adalah ngembangin kapasitas diri deh gitu, karena udah ada semua fasilitas termasuk nyari fasilitas dari pasangan dari sesama alumni. Nah, ya kurang lebih sebetulnya kalau PMIC sendiri kurang lebih seperti itu ya Kang Zakia harapannya. Nah, mungkin di lain juga ada tiap orang punya enak polanya masing-masing ya tentang kelas pranikah, karena tadi saya bilang ada teknik kelas pranikahnya yang mungkin bahas tentang fundamentalnya apa nggak masalah. Cuman begini, saya pribadi ini ikhtiar untuk bantu teman-teman yang mau nikah, karena saya pribadi agak cukup sedih lihat teman-teman yang nikah itu curhat persiapan yang menurut saya, ya kenapa pas persiapan ini gak sempat ditanyain gitu. Kenapa gitu misalnya, atau dia menikah dengan suami yang gimana ibunya gitu. Misalnya saya mau karir gini-gini karena istrinya, kata suaminya, ya nanti aku tanya mama aku dulu ya. kayak mungkin katanya Mas Robi pernah ngalamin ketemu orang kayak gitu nggak ya? Kasihan, kenapa nggak nanya itu? Ternyata banyak orang yang kelewat gitu pas pernikahan itu. Nah, banyak hal yang terlewat, makanya ya ini ikhtiar kita juga untuk bantu teman-teman. Kalau memang sekiranya saya ingin nyiapin pernikahan dengan serius, boleh silakan, ini bisa jadi alternatif teman-teman untuk join. Plus mungkin info tambahan, kalau misalnya teman-teman mau join hari ini, kebetulan juga kita lagi ada promo khusus buat teman-teman yang ikut kelas ini khusus aja. Nanti mungkin Kang Zaki mau infoin. Tapi mungkin kurang lebih seperti itu sih apa yang kita share hari ini. Balik lagi niatnya ini gimana bisa bantu teman-teman semua, termasuk kayak hari ini kita ngobrol bareng sama Mas Robi itu pingin share sebetulnya di Mas Robi sendiri pengalaman ada 5 poin tuh yang mana di kita oh iya benar ada tambahan ya tentang hal ini. Nah, itu jadi insight juga buat kita semua sih begitu. Itu kurang lebih ya Kang Zaki ya. Aduh. Oke, Insya Allah ya PMIC tadi paket lengkap ya. Jadi teman-teman, saya malah baru ngeh tadi ya. Iya sih kita udah punya list pertanyaannya, tapi nggak kalau bisa jawab ya. Saya juga kalau nggak bisa jawab ya, aduh lucu juga ya. Mungkin kita udah lihai nih, tapi begitu praktek diuji ya nggak susah juga kalau nggak tahu ya. Dan kita kebanyakan mungkin tanyanya jauh-jauh, tapi ternyata buat tahu cari jodohnya di mana aja bingung dari mana gitu. Ternyata tadi di PMIC malah justru diajarin. Saya juga alumni kelasnya, jadi saya tahu betul gimana. Jadi memang bisa ya, nanti ada tugasnya, terus bisa langsung tanya ke fasilitatornya. Enaknya tuh ada fasilitator. Jadi kalau saya mau tanya hal-hal yang saya malu nih kalau tanya, masa didengerin banyak orang di grup gitu. Nah itu nggak ada, alhamdulillah bisa langsung tanya secara privat. Jadi aman, satu-satu, one on one. Nah itu enaknya gitu, ada fasilitas itunya. Apalagi memang fasilitatornya juga orang yang udah menikah dan sebelumnya juga melalui fase ya, dia juga belajar kelas pranikah juga, biasa ngefasilitator di kelas pranikah juga. Jadi kayak yang tadi Kang Robi ceritain juga, kalau tanyanya orang yang nggak ahli, orang yang salah ya repot juga jawabannya gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa manfaatin ya untuk peluang kesempatan ini, bisa join di PMIC, apalagi hari ini aja sampai jam 12 malam ya. Kita tunggu buat teman-teman yang ingin join, karena nanti Senin harga naik ya. Itu biar apa namanya, jangan sampai juga satu harganya naik, kalau kehabisan kursi ya punya duit berapa juga, kalau kursinya udah habis nggak bisa join juga, sayang banget ya. Nah itu mungkin bisa, daripada teman-teman nyusun materi sendiri, boleh nih gabung di PMIC, udah tinggal ikutan, daftar, dapat circle yang sama-sama siap nikah, sama-sama belajar nikah, jadi lebih berpeluang dapat pasangan juga. Di sisi lain juga materinya udah lengkap, orangnya udah disediain, worksheetnya udah disediain, udah tinggal ngikut aja deh, asal serius ya, insya Allah nanti teman-teman juga lebih siap dalam menuju ke pernikahan. Mungkin itu ya. Nah, jangan lupa ya, hari ini aja nanti akan diinfo juga di grup untuk kode yang bisa teman-teman klaim untuk potongan harganya ya. Jadi nanti dilihat dulu aja ya, dilihat dulu. Kalau teman-teman memang belum butuh, boleh diinfo buat teman-teman yang udah mau nikah dan butuh. Saya sangat merekomendasikan ya. Mungkin memang bisa, nggak usah di PMIC pun mungkin bisa belajar dan lain-lain gitu kan. Tapi yang sudah saya rasakan, monggo bisa dicoba ini PMIC karena memang beda ya. Bukan TV One nih, PMIC memang beda. Nah ini boleh dicoba dulu, dan nanti teman-teman juga boleh rekomendasikan. Teman-teman semoga dimudahkan lah dalam belajarnya, karena memang kalau cari sendiri susah kalau nggak ada temennya, nggak ada mentornya. Nah, itu mungkin ya.
Itu untuk awal, dan kita buka sesi tanya jawab nih biar lebih engage juga, biar teman-teman lebih tahu nih masalah teman-teman sendiri apa sih sebenarnya yang intinya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A ini, kita bisa coba untuk membreakdown kiranya masalah-masalah apa saja sih yang sering dialami gitu dari teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan anonim ya pertanyaannya ya. Salam, izin tanya perihal perjanjian pranikah. Bagaimana afdolnya dilaksanakan sebelum akad atau setelah akad? Dan apakah diperlukan kepengurusan hingga ke notaris? Apa saja poin-poin pentingnya dibahas misal hendak membuat perjanjian tersebut? Wah, ini pasti agak serius nih. Udah ada mention notaris juga itu. Nah, dari pengalaman Kang Robi dan Kang Coki nih tentang perjanjian pranikah, ini kan masih ada hubungannya juga sama komunikasi ya. Ini pasti levelnya di atas rata-rata sih kalau udah punya keinginan willing buat bikin perjanjian, berarti kan dia udah bukan nggak enakan lagi ya, tapi udah tahu harus gimana gitu. Nah, gimana tuh Kang tanggapannya, Kang Coki dan Mas Robi? Mungkin Monggo Mas Robi gimana? Baik, tentang perjanjian pranikah, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak menerapkan itu ya, tidak menerapkan perjanjian pranikah. Kenapa? Karena di dalam hukum Islam sendiri, terutama teman-teman kalau membaca surat At-Thalaq itu banyak banget tentang hak dan kewajiban bagaimana seorang suami dan istri di situ. Termasuk di dalamnya ketika terjadi diharuskan ya, terjadi perceraian itu seperti apa mekanismenya gitu. Dan kemudian kalau saya melihat di sisi ini ya teman-teman, bahwa kalau tentang perjanjian pranikah itu memang karena saya sendiri nggak mengambil tentang itu, tapi kemudian yang jadikan saya standar dalam pernikahan ini adalah bagaimana keluarga ini mengacu kepada syariat gitu. Nah, ketika melewati syariat atau kemudian melanggar syariat, maka selalu ada konsekuensi terhadap hal tersebut gitu. Dan ini harus sama-sama antara suami dan istri pahami. Kalau yang dimaksud dengan perjanjian pranikah itu adalah tentang pembagian harta gono gini dan yang lain sebagainya, nanti tentang hak asuh anak dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu pun sudah dibahas dalam Islam, bagaimana ketika suami istri bercerai, harta itu seperti apa, apakah dalam Islam itu ada harta gono gini atau enggak, dan yang lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya udah dibahas di situ. Nah, kalau yang dimaksud dengan perjanjian pranikah itu seperti tentang menyangkut waris dan yang sebagainya, ya sebenarnya tanpa mengerjakan itu pun ketika kita paham landasan menikah, insya Allah itu sudah termasuk di dalamnya. Dan saya tidak menganut istilah yang seperti itu tadi. Gitu. Mas Robi dulu, silakan. Oke, kalau dari Kang Robi berarti langkahnya lebih preventif ya, dari awal buat nyeleksi, nggak lagi pakai jaminan karena memang sudah memastikan ya bahwa pasangannya itu akan seperti apa nanti, jadi lebih pede lah, lebih yakin bahwa ini akan aman-aman aja karena memang sudah diseleksi dengan baik gitu. Nah, kalau dari Kang Coki nih, mungkin karena Kang Coki juga banyak ya untuk memfasilitasi banyak orang juga, mungkin ada kisah yang sama dengan pertanyaan ini, silakan Kang Coki. Nah, ini juga saya dapat insight dari Ustaz Cahya Karyawan ya terkait perjanjian pranikah ini. Jadi gini, dalam Islam sebetulnya itu kita benar kata Mas Robi, udah ada hak dan kewajiban. Ini polanya seperti apa, harta siapa ke siapa, itu udah jelas clear sebenarnya dalam Islam. Tapi kadang-kadang sebagian orang nikah tidak memahami itu, dan ada kondisi-kondisi yang ini perlu pemahamannya lebih detail lah tentang pembagian hal ini ya gitu. Misalnya contohnya kalau orang sama-sama nikah terus habis nikah perempuannya akhirnya ngikut sama suami, semua gaji dari suami, penghasilan nafkah. Nah, secara umum kita paham. Tapi ada kondisi-kondisi yang kayak gini, misalnya suami punya bisnis, istri punya bisnis besar, tinggal menikah, nanti nikahnya misalnya di rumah siapa, terus nanti pola bisnisnya gimana kalau di kolaps, kalau ini gimana dan lain-lain, itu banyak. Nah, hal-hal kayak gini itu akan sedikit rumit kalau misalnya tidak didiskusikan lebih awal. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang istilahnya gini, biar clear,
yuk kita tulisin aja gitu. Jadi sebenarnya perjanjian pranikah biasanya berkaitan dengan urusan tadi pembagian harta begitu. Tapi pembagian harta itu untuk mengkoridori. Jadi sebelum nikah ini ada yang saya bawa, ada juga suami bawa. Ini nanti polanya gimana nih? Itu sebenarnya bagian dari diskusi menurut ini ya dari Ustadz Cahyadi, Ustadz Karyawan seperti itu. Jadi polanya nggak masalah juga kalau misalnya teman-teman tipenya untuk memastikan biar clear, yuk nggak apa-apa. Apa sampai notaris? Nggak apa-apa juga kalau emang diperlukan begitu. Bagi tiap-tiap orang silahkan gitu ya. Tapi balik lagi bahwa nilainya, spiritnya dalam menikah itu adalah untuk membuat kejelasan. Nah ini juga bagian dari berkomunikasi ya. Karena nih kasusnya realnya gini. Ada teman saya yang si laki-lakinya tuh bisnis fashion, perempuannya bisnis fashion. Setelah menikah, suami istri dong. Nah, suaminya bilang kita gabungin aja yuk bisnisnya gitu. Nah, setelah gabung bisnis istrinya bangkrut. Padahal dia udah menghasilkan banyak banget sih bisnis istrinya tuh udah sampai bisa miliaran. Bangkrut. Gimana? Nah, dalam konteks seperti ini kan ini bukan sekedar bicara ya ini rumah tangga kita berbagi masalah yuk bareng-bareng, enggak, tapi dalam konteks ini karena memang ada dua bisnis besar yang dijalani. Nah maksudnya, dalam konteks itu memang perlu didiskusikan bareng gitu. Perjanjian pranikah itu nggak harus yang ke notaris juga, enggak. Notaris ya itu mah tambahannya lah. Tapi maksudnya cukup tulis tangan yuk kita bagi-bagi ya. Berarti yang ini jangan masuk ya. Ini kamu nafkah itu segini ya. Ini, nah itu boleh. Intinya adalah bagaimana kita memperjelas batasan sehingga tidak jadi bias begitu dalam sebelum menikah itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kedewasaan kita sebelum nikah. Berat dari itu tuh sebenarnya berat, tapi lebih berat lagi kalau nggak diobrolin. Nah, karena kasusnya yang real terjadi itu di lingkaran kami itu kliennya adalah istri dan suaminya itu dilebur, bisnisnya berantakan. Ada yang lebih ekstrim lagi adalah ketika istrinya punya bisnis, suaminya kerja, suaminya habis itu istri bisnisnya berkembang, suaminya ini kerjanya entah gimana ceritanya, pokoknya pindah tempat ke yang penghasilannya jadi sedikit, tapi suaminya malah sebenarnya nggak menutupin nafkahnya, tapi suaminya nggak kerja apa-apa lagi karena kan istri udah banyak uangnya. Yang menarik adalah suaminya guru agama. Nah ini kan jadi menarik. Ini real. Jadi menurut saya hal seperti ini teman-teman, ini di kita mungkin nggak biasa, nggak lazim gitu ya. Tapi kalau semakin diperdalam, memang kita tahu ada kasus-kasus tertentu. Nah bagi teman-teman yang merasa perlu itu silahkan. Saya pribadi sama Mas Robi nggak bikin perjanjian pranikah karena kita tidak berada dalam kondisi seperti itu juga, dan ya udah jalanin aja kalau kita pribadi begitu. Kita udah pernah ngobrol konsepnya sama pasangan dan ya udah kita clear tanpa harus ada yang ditulis-tulis begitu kalau saya pribadi. Semoga menjawab ya, Kang Zaki ya. Oke, tadi ya sudah banyak coba dari sudut pandangnya Kang Robi dan Kang Coki terkait dengan perjanjian pranikah tadi, dan memang boleh ya sesuai dengan kebutuhan. Sayangnya memang Kang Robi sama Kang Coki ini pas enggak mengalami hal tersebut ya, maka memang nggak mengambil jalan itu gitu ya. nggak ngambil jalan itu, dan ini jadi agensi tambahan berarti butuh lebih dari satu mentor juga nah, gitu. Buat tanya hal itu yang boleh jadi mentor yang lain ternyata ada yang nemuin hal itu gitu. Yeah. Nah ini waktunya mungkin sudah mulai mepet, ini ada dua yang angkat tangan, gimana nih Kang, gimana Mas Robi, boleh buat Ya, monggo silakan boleh. untuk Kak Yukiko dulu, silahkan Kak Yukiko, mungkin dari tim boleh dibantu Kak Yukiko biar bisa mau langsung tanya atau mau ngetik atau gimana, silahkan. Langsung bertanya aja boleh? Mantap. Boleh. Iya. Ini masih berkaitan dengan dalam hal keuangan. Sebaiknya dalam mengetahui riwayat keuangan pasangan itu apa sopan nggak kita boleh ini nggak? Aku boleh ini nggak ngecek buku rekeningmu nggak? Maksudnya menarik. Maksudnya begini, karena beberapa kasus itu ada saya lihat menikahi si Ahwat, ternyata si ayah mertuanya ini yang kaya raya. Jadi kadang dia berhutang kiri kanan dengan jaminan, oh kan ayah mertua saya si saudagar minyak atau apalah. Tetapi sedangkan dia bilang pokoknya untuk dakwah, tetapi dalam hal mengelola hutang-hutang, mengelola belanjanya, dan ini dia sendiri belum mahir, belum itu. Sedangkan
ta'aruf itu kan sangat terbatas ya. Kadang bahkan beberapa dibilang, udah jangan tanya keuangan, nanti gimana loh, itu kan uang nggak dibawa mati atau gimana. Tapi kan kita sebagai perempuan, kita perlu memastikan bahwa kalau punya anak nanti kita punya uang cukup, kalau mau anaknya disekolahin di SDIT, itu kan udah puluhan juta ya. Ya realistis saja. Itu kira-kira menurut dua Mas ini gimana menurutnya? Ya, terima kasih. Oke, silahkan. Dari siapa nih? Buat keduanya berarti ya, Kang Robi dulu mungkin. Iya, boleh. Kak Robi boleh, silakan. Boleh. Jadi kalau boleh nggak sih kita tanya tentang ekonomi gitu ya, harta, tentang harta gitu. Menurut saya itu harus ditanyakan gitu. Menurut saya itu harus ditanyakan. Bukan terus kemudian uang nggak dibawa mati. Jangan salah, uang itu dibawa mati teman-teman. Karena dari hadis sendiri dijelaskan bahwa tidak bergeser kaki anak Adam ketika ditanya tentang 4 hal. Ya, yang kedua ini uang semua. Harta itu didapat dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Jadi hisab harta itu 2. Didapat dari mana, terus dikeluarkan untuk apa. Kalau yang lain itu hisabnya cuma 1 aja, kayak misalnya sedekah jariyah, anak yang soleh, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau untuk harta itu hisabnya 2. Dari mana, itu bakal dihisab sama Allah, terus kemudian setelah itu digunakan untuk apa, nah itu juga diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi termasuk dalam hal ini ketika kita mau ta'aruf, ketika kita nador gitu ya, mau menikah, itu perlu banget tanya bagaimana dengan keuangan gitu ya, apakah kemudian memiliki utang, terus sumber pendapatan dari mana, apakah halal atau enggak gitu. Nah, jadi mengkritisinya adalah tentang itu, bukan kok dikit banget sih, nggak bisa apa ditambah 5 juta lagi, nggak bisa apa di atas 10 juta, bukan itu gitu. Tapi kemudian kita memastikan bahwa harta itu dari halal, sesuatu yang thayyib, dan kemudian ketika dikeluarkan pun dikeluarkan untuk sesuatu yang baik, yang ahsan. Terus kemudian ketika misalnya tentang harta lagi, apakah kemudian calon suami atau calon istri ini memiliki hutang. Nah, itu juga harus dikomunikasikan. Bercerita tentang hutang itu bukan tentang aib. Karena kadang, apalagi orang tua itu nggak pernah cerita hutang sama anaknya, sama istrinya. Padahal itu harus cerita. Kenapa kok harus cerita? Karena hubungannya dengan ketika nanti misalnya anggota keluarga tersebut meninggal dunia. Nah, nanti kan jadi tahu tuh track record hutangnya itu seperti apa dan berapa yang harus dibayarkan. Jadi bertanya tentang finansial, termasuk dalam hal ini tentang nafkah, hartanya dari mana, pekerjaan dari mana. Nah, itu harus sesuatu yang dipertanyakan dan bukan sesuatu yang tabu gitu. Allah Ta'ala. Oke, menjadi hal yang harus ditanyakan, justru penting ya. Nah, dari Kang Robi tadi. Dari Kang Coki, silakan Kang Coki. Ya, tambahan ini benar ya, itu juga penting. Menarik sih sebenarnya. Boleh nggak lihat rekening? Kayaknya kalau itu ekstrim ya kalau lihat rekening. Iya, kalau ekstrim. Prinsipal aja sih sebenarnya. Iya. Karena kan bisa jadi gini nih, ini satu cerita ya. Teman saya itu ada yang nikah, kondisinya laki-lakinya itu hutang minus 400 juta, hutang 400 juta. Jadi tapi tetap nikah karena dia bilang karena ternyata si calon suami saya tahu apa yang sedang dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan gitu. Jadi sebetulnya bukan sekedar lihat angkanya ya, kita juga memang penting bicara ekonomi, tapi jangan lihat transaksionalnya. Nanti kan kita nikah, saya nafkah segini, dalam 10 bulan segini dong, 12 bulan, nggak transaksional begitu, karena ya Allah juga punya konsep rezeki gitu. Rezeki setelah menikah kita berlimpah juga kan begitu. Nah, yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menjemput dan menyalurkan rezeki ini betul. Kayak kasus-kasus yang dibahas di saya sebelum nikah itu tentang pakai kartu kredit nggak? Nah, itu pertanyaan istri saya tuh. Saya bilang, saya pakai kartu kredit saya gitu. Loh, kok pakai kartu kredit? Karena saya perlu perlu aplikasi-aplikasi berbayar. Karena saya nggak suka pakai aplikasi bajakan. Dan cara bayarnya pakai kartu kredit, gitu kan? Oh ya udah gitu. Dan saya tidak pakai untuk konsumtif ataupun pakai bunga cicilan. Lagian kartu kreditnya juga syariah, saya bilang. Nah, kayak gitu-gitu kan, itu kan bicara tentang konsepnya, prinsipnya begitu. Ini calon suami ini sebenarnya menjaga kehalalan ini enggak gitu. Gitu. Banyak diskusi-diskusi kayak, kalau nanti mau beli sesuatu, kita nggak ada dananya gimana? Gitu. Nah, ada bahasan kayak misalnya, ya mungkin ngutang ke keluarga gitu. Oh jangan, kalau bisa kita nabung aja. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita bahas prinsip gitu. Karena
pada akhirnya sebetulnya di kasus pernikahan orang yang bercerai karena ekonomi, itu bukan karena akhirnya duitnya kurang, bukan. Tapi karena akhirnya tidak ada prinsip ekonomi yang sama, tidak dikomunikasikan, sehingga dua-duanya punya konsep yang beda dan banyak nuntut. Ya, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini, kenapa nggak diobrolin sama saya dan lain-lain. Ini kan kita kan mau saling bantu ya gitu. Jadi itu kayak gitulah. Maka betul sebelum nikah, mending kalau bicara ekonomi tentang bagaimana dia konsep-konsep tentang kehalalan keuangan, punya tanggungan nggak dia gitu. Terus kita boleh, saya itu kebutuhan segini, kira-kira menyanggupi nggak untuk menafkahi gitu. Nggak apa-apa kayak gitu-gitu diobrolin gitu. Dia bilang, aduh saya nggak menyanggupi kalau harus menafkahi 100 juta setahun. Wah ya nggak apa-apa, saya turun deh jadi 5 juta per tahun, 3 juta. Contoh itu kan nggak apa-apa. Bisa jadi ya itu justru yang perlu dibahas ya, lebih detailnya terkait ekonomi mah gitu. Jadi nggak perlu sampai lihat rekening, karena kalau lihat rekening kesimpulannya belum tentu tepat juga sih hasil kesimpulan dari lihat rekening itu. Ini ekstrimnya ya itu ya. Begitu. Baik ya. Hadza. Dari sini kita lihat bahwa boro-boro diskusi tentang nikah ya. Diskusi ini aja sangat penting untuk dilewatkan. Kalau diskusi yang ini lewat aja apalagi begitu bahayanya ya. Nanti kalau pas nikah ini kelewat ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman bisa dapat diskusi-diskusi semacam ini di Productive Merit Intensive Class tiap pekannya. Kalau nanti teman-teman join 10 pertemuan itu, nanti kita isi dengan diskusi-diskusi ini dengan topik-topik yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Coki. Jadi nanti akan jelas sekali ketika bahas finansial, kita akan bahas finansial sampai ke akar-akarnya. Kalau kurang nanti bisa tanya. Nah, keterbatasannya kelas seperti ini adalah durasinya sudah habis, masih banyak yang pengen nanya. Dan nggak ada kolomnya, nggak ada waktunya, kedua nggak ada fasilitasnya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman buat yang mau nanya, sepertinya keterbatasan waktu kita untuk perjumpaan kita hari ini ya, mungkin bisa difasilitasi di grup ya, mungkin Kang Soki ya. Nah, tanya di grup nggak apa-apa ya Kang ya? Boleh, boleh, silakan. Tanya di grup dulu, nanti insya Allah kita coba koneksikan ke Kang Soki sama Kang Robi biar bisa nanti bisa dibalas. Dan teman-teman kami ingatkan lagi, saya ingatkan lagi di hari ini ya, sebenarnya promonya pekan lalu nih, tapi untuk kelas hari ini khusus kelas ini aja, silahkan buat yang ikut, promo yang kemarin sudah nggak berlaku bisa dipakai lagi, selisihnya lumayan 50.000 lebih, itu cuma sampai nanti malam. Jadi teman-teman mending daftar sekarang, karena kalau nunda-nunda harganya tambah mahal. Karena apa? Biar teman-teman juga bisa lebih cepat nih daripada nanti kehabisan bangkunya. Jadi amankan bangkumu sekarang biar nanti bisa dapat diskusi-diskusi penting semacam ini. Kalau saya pribadi sih, ini bukan karena jualan ya, saya juga alumni, jadi karena berasa dapat efek yang enak, ngasih manfaat ke saya yang enak, maka timbal balik saya kepada lembaga yang telah memberikan saya pengajaran tadi, ya saya harus ngasih tahu juga ke teman-teman bahwa iya kok manfaat spending segitu, dengan akhirnya saya sekarang menjalani rumah tangga, kalau ada konflik udah tahu ilmunya, itu lebih baik daripada saya harus ngindarin pendidikan yang sekarang, kemudian nanti malah spending banyak karena masalah yang nggak bisa saya selesaikan sendiri. Jadi mending dari sekarang coba untuk belajar ilmunya, pahit-pahitnya nanti naudzubillahi min dzalik, semoga ya enggak lah ya, tapi kalau ngalamin itu kita sudah punya ilmunya gitu ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kodenya apa Mas Zaki? Websitenya yang mana? Nanti setelah ini langsung di-share sama admin langsung di grup ya, teman-teman tinggal klik-klik aja gitu. Dan buat yang teman-teman yang ikut kajian sekarang udah masuk ke grup, jangan buru-buru keluar. Insya Allah di grup itu juga nantinya akan banyak informasi ya terkait dengan event PMIC ataupun Productive Merit Class yang tematik seperti ini juga ada. Jadi tetap stay tune aja di sana untuk dapat informasi-informasi yang keren insya Allah. Saya mohon maaf ini, tadi itu saya pas awal mulai ya, di sini sepi, terus ini tahu ramai banget. Jadi Pak, suaranya mohon maaf sekali asli. Tadi itu sepi kok jadi ramai ya, apa karena udah mau sore gitu. Afwan sekali. Insya Allah itu saya ucapkan jazakallah khair untuk Kang Robi, Kang Coki atas ilmunya. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang tadi sempat sampai 200 lebih udah nyimak narasumber kita, dua narasumber kita hari ini, dan semoga apa yang diberikan tadi bermanfaat, dan juga tadi atas kurangnya juga keterbatasannya kami minta maaf. Kita bisa langsung lanjutkan di prosesi berikutnya di grup ataupun di event yang keempat di PMIC. Nah, teman-teman yang merasa dapat manfaat dari kelas ini boleh banget share insight-nya di sosial media Instagramnya. Siapa tahu
ada orang yang sebenarnya butuh, tapi Qadarullah belum dapat informasi sebagus teman-teman bisa join ke sini. Jadi kasih tahu aja buat bisa join ke sini gimana caranya, monggo gitu. Dengan gitu maka kita bisa memperluas circle baik kita ya. Kadang kan kita susah cari jodoh karena apa? Ternyata jodoh kita belum masuk circle baik. Nah, itu jadi tanggung jawab kita juga buat masukin mereka ke circle ini gitu ya. Jadi ajak mungkin sebanyak mungkin, siapa tahu satu di antara mereka yang kita ajak itu jodoh kita gitu. Jangan salah gitu gini. Sebagai closing statement mungkin sebelum ditutup mungkin ada amanat ataupun pesan dari Kang Robi, Kang Coki, silahkan. Kang Robi dulu mungkin. Ya, mungkin singkat aja ya. Pernikahan itu seperti sebuah perjalanan dan setiap perjalanan pasti membutuhkan persiapan. Itu. Cukup singkat tapi sangat menohok ya. Ya, oke, terima kasih. Jazakallah khair untuk Kang Robi. Sekarang Kang Coki nih, silakan Kang Coki. Ya, saya juga jadi mau ngomongin perjalanan ya gitu ya. Jadi karena ngomongin perjalanan ya gitu. Oke. Kadang-kadang gini, perjalanan itu kalau ngomongin perjalanan ya, sebenarnya perjalanan itu dimulai dari persiapan perjalanannya sendiri gitu. Jadi jangan lupa sisihkan waktu juga untuk menyiapkan perjalanannya sehingga perjalanannya juga nanti nikmat gitu. Sesungguhnya kan perjalanan itu ya akan lebih nikmat dengan siapa dan dengan bekal apa yang kita miliki. Jadi ya siapkan bekalnya juga, pilih pasangannya yang tepat karena perjalanan pernikahan itu lama. Cuman apakah seru atau enggak, nah tergantung persiapan kita juga seperti apa. Itu mungkin ya, gara-gara ngomong perjalanan, jadi pengen jalan-jalan juga kita traveling. Oke ya. Dan perjalanan kamu dimulai dari sini ya. Nah, saya infokan lagi ya untuk teman-teman apa namanya untuk full set ini, full set kelas intensif dari Productive Marriage Class itu sampai 990.000, lumayan ya. Lumayan sekali, tapi karena untuk teman-teman sebagai bentuk apresiasi juga yang sudah serius, betul-betul minat, per hari ini itu harganya 347.000. Tapi untuk teman-teman yang ikut kelas ini nanti juga diinformasikan buat kodenya di grup, itu cukup bayar 296. Jadi lumayan, bisa buat buka sama buat sahur, sama buat buka lagi besok potongannya itu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya. Kang Zaki, teman saya pengen ikut, tapi tadi kelewat. Gimana caranya? Dikasih link yang daftarnya aja, biar nanti masuk ke grup. Di grup nanti dia bisa ngelihat recordnya juga, bisa juga ngelihat apa namanya kode promonya juga. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun yang udah kelewat, ini akan direcord, akan dikirim juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ngajak calonnya juga sebenarnya buat belajar, ya itu bisa juga biar nonton recordnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Nanti di share, di tag di Instagramnya Kang Robi juga, tag juga di Instagramnya Kang Coki, dan tag juga di Instagramnya Productive Marriage. Semoga nanti jadi sarana kebaikan kita juga untuk memperluas circle kebaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu Semoga teman-teman lancar selalu, lancar semua puasanya. Saya mohon maaf ya atas beberapa kendalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Kang Zaki, Mas Robi, thank you. Terima kasih Kak Coki, Mas Zaki. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bertanya juga. Ya, pamit. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.